Pada tanggal 1 Oktober 1949, dunia menyaksikan lahirnya sebuah kekuatan baru. Di atas mimbar Tiananmen, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Sebuah kemenangan revolusi komunis yang mengakhiri Perang Saudara Panjang. Di hadapan massa, Mao menyatakan, "Rakyat Tiongkok, seperempat manusia, kini telah bangkit. Mulai sekarang, bangsa kita takkan lagi dihina." Bagi jutaan rakyat Tiongkok, hari itu adalah simbol harapan. Perang berakhir, negara baru lahir, masa depan seolah terbuka. Namun, kemenangan revolusi bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari bab yang lebih berbahaya. Di balik kemenangan itu, Mao Zedong membangun kekuasaan melalui pembersihan politik, pengadilan rakyat, dan teror negara. Musuh-musuh lama dan musuh baru disingkirkan. Sementara negara dibentuk melalui disiplin ideologis dan rasa takut yang sistematis. Eksekusi publik dipertontonkan sebagai peringatan. Atas nama revolusi, industrialisasi dipaksakan, pertanian runtuh, dan Tiongkok terjerumus ke dalam bencana kemanusiaan. Kelaparan massal terjadi, dan puluhan juta rakyat kehilangan nyawa. Dalam logika revolusi Mao, pengorbanan manusia dianggap harga yang sah demi menjaga ideologi tetap hidup. I'll tell you a true story. A husband said to his wife, "If we all try to survive, none of us will make it. I'm going to give you my food, and when I die, I want you to eat my body and raise our child." Teror itu mencapai bentuk paling liar dalam revolusi kebudayaan. Atas nama kesetiaan kepada sang chairman, pelajar dan pemuda yang tergabung dalam Red Guards menyeret para target. Mereka dipermalukan di depan umum, dipukuli, disiksa, dan bahkan dibunuh. Sekolah berubah menjadi arena penghakiman. Buku menjadi bukti kejahatan, dan kekerasan diperlakukan sebagai tanda loyalitas. Sungguh dahsyat, teror itu berjalan beriringan dengan darah. Inilah kisah teror Mao Zedong. Bukan sekadar tentang kemenangan sebuah revolusi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan absolut ketika bersatu dengan ideologi dapat mengubah pembebasan menjadi sebuah tragedi. Proklamasi berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dengan bendera merahnya memberi harapan nyata bagi rakyat Tiongkok. Di dalam Tiongkok, kemenangan komunis disambut dengan harapan besar. Mao Zedong, sang pemimpin komunis, kini akhirnya berada di puncak. Bagi jutaan petani miskin, perang yang panjang akhirnya telah usai. Tuan-tuan tanah terusir, pasukan nasionalis kalah, dan janji keadilan sosial pada akhirnya terdengar nyata.
seorang pendukung revolusi yang menulis kisahnya pada saat itu. Kami akhirnya menang. Tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi penghinaan. Namun, di luar Tiongkok, reaksi sangat berbeda. Di Washington, kemenangan Mao dipandang sebagai bencana geopolitik. Di Moskow, Uni Soviet menyambut berdirinya negara komunis baru, namun dengan perhitungan hati-hati. Sementara itu, bagi dunia berkembang dan gerakan anti-kolonial, berdirinya RRT ibarat lentera harapan yang mengubah keseimbangan global, terutama di tengah awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seorang diplomat Barat menulis dalam buku catatan pada akhir tahun 1949. Ini bukan sekedar revolusi nasional. Ini adalah pergeseran besar dalam peta kekuasaan dunia. Namun, pertanyaan terpenting justru tidak datang dari luar negeri. Pertanyaan itu lahir di dalam Tiongkok sendiri. Apa arti kemenangan ini bagi rakyat yang telah hidup puluhan tahun dalam perang dan kelaparan? Apakah negara baru ini akan membawa keadilan dan kesejahteraan, atau justru melahirkan bentuk kekuasaan baru yang menuntut pengorbanan tanpa batas? Namun, sejarah jarang berjalan sesuai harapan. Perang saudara memang berakhir, tetapi Tiongkok mewarisi kehancuran panjang. Ekonomi lumpuh, aparat tercerai-berai, desa-desa miskin, dan jutaan warga Tiongkok tidak memiliki kepastian hidup. Sementara itu, pada saat itu, Mao Zedong dipandang sebagai pemimpin petani revolusioner yang telah bertransformasi menjadi negarawan dunia. Di usianya yang menginjak pertengahan 50-an, Mao bersiap membawa rakyat Tiongkok memasuki era baru yang dijanjikannya. Tiongkok yang mandiri, bersatu, dan bebas dari penindasan. Namun, jalan sejarah segera menunjukkan bahwa kekuasaan absolut Mao akan diuji melalui konsolidasi berdarah, eksperimen sosial ekonomi radikal, serta gejolak internasional yang menempatkan Tiongkok di pusat panggung Perang Dingin. Disinilah kita akan memahami apakah Mao adalah penyelamat atau petaka bagi negerinya. Bagi Mao Zedong, sang pemimpin besar revolusi Tiongkok itu, kemenangan revolusi pada tahun 1949 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas yang lebih berat demi menjaga kemurnian revolusi itu sendiri. Mao meyakini bahwa revolusi tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan. Ia harus terus bergerak, membersihkan musuh, dan menuntut pengorbanan. Dalam cara berpikir ini, stabilitas bukanlah tujuan, melainkan ancaman. Pandangan inilah yang kemudian dikenal sebagai Maoisme, sebuah keyakinan bahwa kehendak politik dan mobilisasi massa dapat mengatasi keterbatasan ekonomi, hukum alam, bahkan penderitaan manusia. Dalam kerangka ini, kompromi dianggap kelemahan, kritik dipandang sebagai pengkhianatan, dan kekerasan dipahami sebagai alat sah revolusi. Tak lama setelah memproklamasikan berdirinya negara baru, pada akhir tahun 1949, pemimpin tertinggi Tiongkok itu berangkat ke Moskow untuk menemui kakaknya. Ia berharap mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin revolusi yang sejajar dengan Stalin. 我这次我有机会访问世界上
第一个伟大社会主义国家首领的首都。 Namun, yang ia temukan justru hubungan yang dingin dan tidak setara. Mao dibiarkan menunggu berminggu-minggu sebelum bertemu Stalin. Negosiasi pun berlangsung alot dan penuh kecurigaan. In February 1950, the Chinese and the Soviets signed a mutual defense treaty. The treaty also guaranteed aid for China. Mao gratefully accepted the help of Soviet experts in rebuilding Chinese industry. Meski kemudian perjanjian persahabatan ditandatangani, namun hanya saja kerjasama itu bersifat transaksional tanpa menempatkan Tiongkok sebagai mitra setara. Bagi Mao, kunjungan ini meninggalkan luka politik yang dalam. Ia sadar bahwa Tiongkok belum dipandang sebagai pemimpin dunia komunis, melainkan sebagai junior yang harus membuktikan diri. Meski sama-sama berangkat dari Marxisme-Leninisme, cara Mao memandang komunisme tidak sepenuhnya sejalan dengan Stalin. Stalin membangun komunisme melalui industrialisasi negara, disiplin birokrasi, dan kontrol partai yang ketat. Sementara Mao sebaliknya, meyakini bahwa kekuatan revolusi justru terletak pada mobilisasi massa, terutama kaum tani dan pada gerakan revolusi yang tidak boleh berhenti. Perbedaan inilah yang membuat Mao merasa bahwa kesetiaan dan kemurnian revolusi tidak bisa dibuktikan melalui diplomasi semata. Ia membutuhkan sebuah panggung untuk menunjukkan bahwa Tiongkok bukan sekadar pengikut, melainkan kekuatan revolusioner sejati. Dan panggung itu datang ketika perang pecah di semenanjung Korea. Setelah menerima aba-aba dari Joseph Stalin, akhirnya pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan. Dari satu titik ke titik lain, peperangan semakin sengit. Jutaan orang tewas. Sementara penduduk Korea mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Peperangan ini segera menjadi perang internasional. Amerika Serikat dan PBB pun turun tangan membantu Korea Selatan. The sudden attack by the North Koreans dealt the slender forces below the 38th parallel a mortal blow. The prompt arrival on the scene of U.S. soldiers gave Marshal Stalin and his cold-eyed strategists a rude shock. Melihat perang Korea ini, Mao Zedong dihadapkan pada dilema besar. Apakah Tiongkok yang masih rapuh harus ikut menghadapi kekuatan adidaya? Awalnya ia ragu. Negaranya baru saja lepas dari perang panjang, ekonomi hancur, dan tentaranya kelelahan. Tapi saat pasukan Amerika menembus garis paralel ke-38 dan mendekati Sungai Yalu, Mao melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional Tiongkok. Bahkan Stalin sendiri mendesak Mao untuk segera bertindak. Akhirnya, pada bulan Oktober 1950, Mao mengirim tentara sukarelawan rakyat Tiongkok untuk membantu tentara Korea Utara. Tanpa seragam lengkap dan tanpa perbekalan memadai. Menjelang musim salju, mereka melintasi Sungai Yalu menuju pegunungan Korea. Pada musim dingin 1951, Perang Korea bak neraka. Namun, akhirnya pasukan sukarelawan Tiongkok itu berhasil memukul mundur tentara AS hingga kembali ke garis paralel ke-38. Pada tahun 1953, Perang Korea berakhir. Perjanjian gencatan senjata pun ditandatangani. Tidak ada pemenang mutlak. Harga yang harus dibayar Tiongkok sangat mahal. Lebih dari 180.000 tentara Tiongkok tewas. Bagi negara, angka-angka itu bukanlah kegagalan kebijakan,
melainkan biaya yang sah. Perang ini mengirim pesan ganda. Ke dunia luar, Tiongkok siap menghadapi kekuatan besar dunia. Sementara ke dalam negeri, negara menuntut kepatuhan total, bahkan hingga pengorbanan nyawa. Seorang veteran kemudian mengenang. Kami tidak diberi pilihan. Mengorbankan diri dianggap kehormatan. Perang memberi Mao otoritas moral untuk menuntut pengorbanan tanpa batas. Kombinasi antara Maoisme, kekecewaan di Moskow, dan legitimasi yang diperoleh melalui Perang Korea membentuk satu kesimpulan berbahaya di benak Mao, bahwa Tiongkok hanya akan maju jika dijalankan secara lebih radikal, lebih cepat, dan tanpa kompromi. Cara berpikir inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik paling brutal pada awal kekuasaan Mao. Dimulai dari kekerasan terorganisir di pedesaan dan berujung pada eksperimen nasional yang memaksa sejarah bergerak lebih cepat. Bagi Mao Zedong, kemenangan militer tidak berarti revolusi yang aman. Negara baru ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang dianggap berpotensi membalikan kekuasaan, seperti mantan pejabat Kuomintang, aparat lama, tuan tanah, pemilik modal, dan warga yang tidak sepenuhnya patuh. Dalam cara berpikir Mao, jika kekuasaan ingin bertahan, seluruh musuh harus dihabisi sejak awal. Maka teror bukan respon darurat, melainkan kebijakan sadar. Dan teror itu dimulai dari sejak akhir tahun 1949. Dalam 5 tahun pertama sejak kekuasaannya, Partai Komunis Tiongkok memperkenalkan program reformasi yang telah diperjuangkannya sejak Perang Saudara Silam, yakni reformasi agraria, di mana tanah dari tuan tanah dirampas dan tuan tanah harus ditumpas. Program ini tidak dijalankan oleh organ negara, tetapi oleh para petani di pedesaan itu sendiri sebagai bentuk peran aktif dalam membangun tatanan revolusioner. Namun, sangat ironi dan sangat berdarah. Di lapangan, pembagian tanah berjalan beriringan dengan pengadilan rakyat. Tuan-tuan tanah dipanggil, dituduh, dan dihukum di hadapan massa. Reformasi agraria bukan sekadar pembagian tanah, melainkan sarana untuk menghancurkan struktur sosial lama melalui kekerasan yang dilegalkan. Tak jarang, pengadilan rakyat dadakan ini berakhir dengan hukuman mati di tempat bagi para tuan tanah yang dianggap paling menindas. It was fierce. The whole village, hundreds of people came beating drums. They dragged me to the meeting ground and wanted to beat me. Many people died. Akibat reformasi agraria yang hanya berlangsung dalam 2 tahun ini, sebanyak 2-4 juta orang tewas dieksekusi massal di depan publik. Angka-angka ini mencerminkan betapa brutalnya cara Mao mengubur darah lama demi melahirkan masyarakat baru tanpa kelas penindas. Tak hanya tuan tanah, para simpatisan dan bekas aparat rezim lama pun menjadi sasaran. Dengan kampanye menumpas kontra-revolusioner, pemerintah Mao menghabisi sisa-sisa Kuomintang, mantan aparat, pelaku ekonomi yang dicurigai, hingga warga biasa yang dianggap tidak setia. Dalam kampanye penumpasan ini, menurut data internal pemerintah saat itu, sekitar 712.000 orang dieksekusi. Sementara 1,5 juta orang lainnya dijebloskan ke kamp kerja paksa.
Teror politik ini merasuk hingga ke desa-desa. Ketakutan melanda seluruh negeri. Tidak ada yang berani mengkritik. Jika hal itu terjadi, maka akan dianggap musuh revolusi. Salah satu saksi dalam wawancaranya, Teror ini hampir mirip seperti era masa Perang Saudara yang kelam. Hanya saja ini dilakukan atas nama revolusi. tak hanya musuh revolusi. Pada tahun 1951, Mao Zedong melancarkan kampanye anti korupsi dan pembersihan terhadap birokrasi dan kapitalis kota. Para pengusaha borjuis misalnya dipaksa mengaku dosa di hadapan publik dengan papan nama di leher. Kampanye anti korupsi ini menegakkan disiplin di birokrasi dan melemahkan kelas kapitalis kota. Namun, di sisi lain, menyebarkan teror psikologis di masyarakat perkotaan. Bayangkan, seorang saudagar di Shanghai tahun 1952 tiba-tiba ditangkap massa buruh, diarak di jalan dengan papan nama anjing kapitalis di leher. Lalu, seluruh aset usahanya disita negara. Pada akhir tahun 1952, transformasi sosial besar-besaran itu praktis telah mengguncang sendi-sendi lama. Kaum tuan tanah musnah. Industri dan perbankan swasta diremukkan oleh nasionalisasi. Bendera merah Palu Arit pun berkibar di setiap pelosok negeri. Memang, fondasi Republik Rakyat Tiongkok ditegakkan. Tetapi, pondasi itu harus dibangun dengan darah, ketakutan, dan kepatuhan. Dari sinilah watak kekuasaan Mao terbentuk. Ia memiliki keyakinan bahwa kekerasan bukan kegagalan revolusi, melainkan alat untuk menjaganya tetap hidup. Dari pengalaman inilah, Mao menyimpulkan bahwa revolusi hanya dapat bertahan jika terus digerakkan melalui kekerasan yang berulang. Dan pada akhirnya, teror dan darah kembali mengalir di Tiongkok, menjadi sebuah bencana terbesar pada abad ke-20. Menjelang akhir dekade tahun 1950-an, Mao Zedong, sang chairman Partai Komunis itu, sempat membuka ruang kritik terbatas melalui kampanye yang dikenal sebagai 100 Flower Campaign. Ia mengajak kaum intelektual dan kader partai untuk menyampaikan kritik demi memperbaiki sosialisme. I was all for the slogan of letting 100 flowers bloom. We all felt that we had really started to have democracy. Yu Beijian called many high school teachers unqualified. Shang Dashi complained medical research was falling behind. More and more people criticized party corruption and inefficiency. Namun, ketika kritik itu muncul dan menyasar birokrasi, partai, dan bahkan kepemimpinannya sendiri, Mao menilainya bukan sebagai masukan, melainkan sebagai ancaman politik. Eksperimen keterbukaan itu segera dibalikan. Melalui kampanye pembasmian kanan, ratusan ribu pengkritik dicap sebagai musuh revolusi, disingkirkan dari kehidupan publik dan dihukum. Dengan demikian, penghalang benar-benar sudah dihilangkan. Dan kini, akhirnya, Mao memulai aksinya untuk melakukan lompatan sejarah. Membawa Tiongkok menyusul negara industri maju dalam waktu singkat tanpa harus mengikuti jalan panjang barat. Ambisi inilah yang melahirkan sebuah program yang dikenal sebagai Great Leap Forward, yang dilancarkan pada tahun 1958. Program ini bukan sekadar rencana pembangunan ekonomi 5 tahunan,
melainkan eksperimen sosial dan ekonomi berskala nasional yang bertujuan memaksakan industrialisasi melalui mobilisasi tenaga manusia secara ekstrim. Mao berulang kali menyatakan bahwa menurut keyakinannya, Tiongkok bisa melampaui negara industri seperti Inggris hanya dalam hitungan tahun, jika kehendak rakyat disatukan oleh ideologi. Namun, keyakinan ini segera berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Tiongkok modern. Di pedesaan, jutaan petani dikomunalkan, dipaksa masuk ke dalam komune rakyat. Hal ini berarti mereka kehilangan hak milik pribadi atas tanah maupun ternak, serta diwajibkan bekerja dalam sistem kolektif yang dikendalikan secara ketat oleh negara. Kepemilikan pribadi dihapuskan, lahan, alat produksi, dan hasil panen pun digabungkan. Bahkan, kehidupan pun diatur secara kolektif, mulai dari jam kerja, makanan di dapur umum, hingga pengasuhan anak. Mao membayangkan komune rakyat sebagai embrio komunisme sejati, sebuah tempat individu yang larut sepenuhnya ke dalam negara. People's communes are good. A reporter happened to be next to Mao and took down his words. The next day, the words appeared in the newspapers. That's how People's Commune started. Mao's word was so powerful that almost overnight, people's communes sprang up across China. A commune encompassed many villages with thousands of families. Each day was strictly regimented, and family life was virtually abolished. Di sektor industri, negara meluncurkan kampanye tanur baja halaman belakang atau tufa liangan, atau membuat baja tanpa dasar teknis memadai. Penduduk desa hingga mahasiswa kota dikerahkan untuk melebur segala benda berbahan logam, dari alat masak hingga peralatan pertanian dalam tungku-tungku primitif. Api tanur menyala siang dan malam. Namun hasilnya sebagian besar hanyalah besi cor tak berguna. Ironisnya, alat-alat pertanian justru hancur. Sebagai akibatnya, para petani tidak memiliki sarana untuk bercocok tanam. Pada akhirnya, industrialisasi tufa liangan ini gagal dan memicu kehancuran ekonomi. Ironisnya, para pejabat lokal kerap melaporkan informasi palsu ke pusat bahwa targetnya tercapai dan produksi melonjak hingga 30%. Under pressure to produce more, to launch satellites to heaven, as it was called, party officials inflated production figures. An ominous cycle began as the state took more and more grain based on false figures, leaving the peasants with nothing to eat. I have this problem. I get emotional very easily. I wondered why, the higher the official, the more he dared to lie, to deceive the party and the people. He said, "Are you letting people eat? This is sheer absurdity." Pada akhir tahun 1958 dan sepanjang tahun 1959, tanda-tanda kekacauan mulai nampak. Dalam semangat lompatan jauh itu, berbagai kebijakan pertanian gegabah diterapkan. Pola tanam diubah paksa, hutan digunduli untuk lahan baru, dan metode pertanian pseudo-ilmiah seperti Lysenkoisme gaya Soviet dicoba tanpa uji lapangan yang memadai. Salah satu kebijakan paling fatal adalah kampanye pembasmian hama yang mendorong masyarakat
membunuh burung pipit pemakan padi secara massal. Jutaan warga dari remaja hingga lansia ikut terlibat dalam kampanye ini. Tanpa disadari, hilangnya burung pipit justru menyebabkan ledakan populasi serangga, yang kemudian menghancurkan hasil pertanian secara luas. Pada akhirnya, akibat seluruh kebijakan Great Leap Forward ini, pertanian pun hancur, industri gagal, dan cadangan pangan mulai menyusut. Memang terjadi bencana alam pada periode ini, tetapi kelaparan yang menyusul tidak bisa dijelaskan hanya karena oleh faktor alam. Masalahnya, kondisi ini diperparah oleh sistem kekuasaan yang menghukum setiap kabar buruk yang dilaporkan. Disinilah teror ekonomi mencapai bentuknya yang paling telanjang. Seorang penyintas mengenang masa itu. Kami mengalami kelaparan, tapi tidak boleh mengatakan lapar. Mengeluh berarti melawan negara. The lies of the Great Leap Forward were absolutely unbelievable. Anybody who did not speak in falsehoods was demoted or expelled from their jobs. From the time of the Great Leap Forward, all Chinese people learned to tell lies. Pada sepanjang tahun 1960 hingga tahun 1961, Tiongkok tenggelam dalam bencana kelaparan terburuk sejak abad ke-20. Produksi pangan kacau dan stok pangan nasional habis diekspor untuk bayar hutang negara. Mao saat itu bahkan tetap mengirim bantuan beras ke negara sosialis lain demi gengsi. Padahal rakyat sendiri mengalami kelaparan hebat. Dampaknya mengerikan. Sebanyak 30 hingga 45 juta jiwa tewas akibat kelaparan dan kekerasan selama lompatan jauh atau Great Leap Forward. Sungguh paradoks pahit. Mao yang hendak melampaui Inggris justru menyebabkan kematian massal rakyatnya di skala yang lebih dahsyat dari perang manapun. Kegagalan Great Leap Forward tidak hanya menghancurkan ekonomi Tiongkok, tetapi juga melemahkan posisi Mao di dalam partai. Pada saat yang sama, dunia sosialis telah berubah. Di Uni Soviet, Joseph Stalin telah wafat. Dan di bawah Nikita Khrushchev, destalinisasi atau kesalahan masa lalu Stalin mulai dikritik secara terbuka. Bagi Mao Zedong, hal ini sangat berbahaya. Mengkritik pemimpin revolusi sosialis sama artinya dengan membuka pintu bagi kemunduran ideologis. Sesuatu yang ditakutkan Mao jika hal ini mempengaruhi semangat revolusinya di dalam negerinya. Bagi Mao, kegagalan bukan alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa revolusi belum cukup keras dijalankan. Dengan demikian, Mao Zedong, sang pemimpin tertinggi Tiongkok itu, meluncurkan sebuah teror baru yang lebih ekstrim. Teror itu belum berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Dan kali ini, sasarannya bukan lagi produksi, melainkan kesadaran manusia. Lantas, berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan? Setelah gagal mengendalikan krisis yang terjadi di Tiongkok, pada tahun 1959, secara simbolis, Mao Zedong mengundurkan diri sebagai Presiden Tiongkok. Liu Shaoqi, senior Partai Komunis sekaligus ahli ekonomi, diangkat sebagai Presiden Tiongkok. Perlahan namun pasti,
Presiden Liu Shaoqi bersama dengan Perdana Menteri Zhou Enlai dan Sekretaris Jenderal Partai Deng Xiaoping mulai memulihkan keadaan, terutama dalam menangani krisis ekonomi akibat kebijakan Mao. Liu Shaoqi dalam konferensi 7.000 kader pada tahun 1962. Bencana ini 70% disebabkan oleh kesalahan manusia dan hanya 30% oleh bencana alam. Langkah demi langkah, kebijakan Great Leap Forward dicabut. Sementara itu, peran Mao Zedong dalam kebijakan pemerintahan sudah sangat berkurang. Namun, bukan berarti ia telah tumbang, karena Mao masih tetap menjadi Ketua Partai Komunis dan Ketua Revolusi Tiongkok. Hanya saja, kini perannya di pemerintahan berkurang. Namanya tak lagi sering terdengar dan diberitakan. Bahkan, dunia barat menganggapnya Mao Zedong, sang chairman Partai Komunis Tiongkok yang dinilai telah menyebarkan teror itu, telah meninggal dunia. Melihat kebijakan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, Mao merasa otoritasnya terancam dan melihat mereka sebagai aksi pengkhianatan terhadap ideologi komunis murni. Akhirnya, Mao Zedong pun mulai merancang strategi untuk merebut kembali kekuasaan mutlaknya. Dengan dukungan militer Antek Lin Bao dan simpatisan militannya, pada tanggal 16 Juli 1966, secara dramatis, Mao Zedong yang saat itu berusia 72 tahun menyeberangi sungai terbesar di Tiongkok, Sungai Yangtze. Suatu aksi simbolik untuk mengabarkan kepada dunia dan negerinya bahwa teror akan kembali dimulai. Aksi itu sebagai tanda bahwa Mao Zedong masih kuat dan bugar. Ia siap memimpin babak baru. Pada tanggal 18 Juli 1966, sang chairman telah tiba di markas besar Partai Komunis di Beijing untuk mengkonsolidasikan dukungan di tingkat tertinggi partai. Pertemuan biro politik pun dimulai. Dalam penggalan pidatonya, dia mengatakan, "Tidakkah kalian pikir inilah saatnya kita melaksanakannya?" Pertunjukan teror pun akhirnya dimulai kembali. Dan notifikasi teror itu sudah direncanakan sebelumnya, tepatnya di tanggal 16 Mei 1966. Saat itu, di bawah kendali Mao Zedong, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan sebuah notifikasi sosial politik, yakni Revolusi Kebudayaan. Notifikasi ini berisi sebuah dokumen yang menyatakan bahwa unsur-unsur borjuis telah menyusup ke dalam partai dan negara. Mao Zedong menyerukan membombardir markas besar, sebuah ajakan terbuka untuk menyerang otoritas yang mapan. Kepada kaum muda, ia menyampaikan sebuah pesan yang menjadi slogan revolusi kala itu. Pemberontakan itu dibenarkan. Seruan itu disambut dengan antusiasme fanatik. Segera, para pelajar dan mahasiswa di berbagai kota membentuk sebuah kelompok pengawal merah atau Red Guards. Berawal dari sekolah-sekolah elit di Beijing, gerakan ini menyebar ke seluruh negeri. Dengan memakai ban lengan merah dan buku merah kecil berisi kutipan Mao, mereka menjalankan misi menghancurkan 4 hal: budaya lama, kebiasaan lama, adat lama, dan pemikiran lama. Sasarannya sangat luas. Simbol-simbol Tiongkok klasik seperti candi, kuil, benda seni, buku kuno, sampai cara berpakaian tradisional, semua dianggap residu feodalisme dan tak layak di era komunis baru. Red Guards bergerak bak gelombang badai.
Mereka menghancurkan patung, membakar perpustakaan, hingga mengganti nama jalan yang berbau imperial. Lebih mengerikan lagi, semangat revolusioner ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan massa. Orang-orang kaya hingga figur otoritas seperti guru, dosen, kepala sekolah, pejabat partai, tuan tanah lama, hingga para intelektual menjadi sasaran Red Guards. Seperti halnya pengadilan reformasi agraria sebelumnya, ribuan hingga puluhan ribu orang dipaksa menjalani penghakiman publik. Dalam sesi ini, korban dipermalukan di depan kerumunan dan dipaksa mengaku dosa sebagai kapitalis atau borjuis. Terkadang, mereka dipasangi topi kerucut bertuliskan caci maki atau papan nama di leher. Para target diarak berlutut atau bahkan dipukuli massa. Banyak yang disiksa sampai luka parah atau bahkan tewas. Salah satu saksi yang menyaksikan langsung aksi Red Guards pada saat itu. Aku melihat orang-orang saat itu dipaksa berdiri berjam-jam dengan kepala tertunduk. Mereka memukulnya sambil meneriakkan kutipan Mao. Tidak ada hukum, yang ada hanya teriakan massa. Pada bulan Agustus 1966 misalnya, Biang Chongyun, seorang kepala sekolah wanita di Beijing, dipukuli siswanya sendiri hingga tewas. Selain itu, kader-kader partai yang dianggap pengkhianat juga dikirim ke pedesaan untuk melakukan kerja paksa yang menyebabkan sebagian besar dari mereka bunuh diri. Chairman Mao had said, "A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another. It's not a dinner party. We had to be rough and harsh and wild." In my class, there was a student whose grandfather had owned a big fabric store, so he was a capitalist. I heard that everyone was to go to their house to criticize him. I got there late, and by the time I arrived, the capitalist had been beaten to death. I remember that his head was all swollen and dark and bruised. Dalam pusaran revolusi kebudayaan itu, kata-kata Mao menjadi hukum tertinggi. Melalui buku merah kecil yang secara resmi berjudul Quotation from Chairman Mao Zedong, ajaran Mao disederhanakan menjadi slogan-slogan revolusioner yang mudah dihafal. Buku bersampul merah ini diwajibkan dibawa oleh pelajar, buruh, dan kader partai. Ia berfungsi bukan sekedar bacaan ideologis, melainkan alat legitimasi kekerasan. Di tangan Red Guards, kutipan Mao menjadi pembenar moral untuk menghukum siapapun yang dianggap menyimpang. Mereka yang tidak hafal, tidak membawa, atau mempertanyakan isi buku merah kecil itu, segera dicap sebagai kontra-revolusioner. Dengan demikian, buku merah kecil menjelma menjadi senjata ideologis yang lebih tajam daripada senapan. Untuk memperingati revolusi kebudayaan, pada bulan Agustus 1966 di Tiananmen, Mao Zedong mengadakan pertemuan yang dihadiri dan disambut jutaan pemuda Red Guards dari berbagai penjuru negeri, menandai dimulainya Agustus Merah dan eskalasi revolusi kebudayaan secara besar-besaran. Kultus Mao telah mencapai puncaknya. Ia dipuja laksana dewa hidup. Dimanapun, di setiap penjuru, foto Mao Zedong terpampang jelas. Namun, euforia dan pengkultusan ini membawa konsekuensi yang kejam. Dari tahun 1966 hingga tahun 1968, Tiongkok nyaris tanpa hukum. Negara nyaris lumpuh, militer dan aparat keamanan berada di bawah bayang-bayang kehendak Mao. Each faction had its own weapons. They robbed military arsenals, and army units supported one faction or another. Several people died in each battle.
The violence Mao had unleashed had spiraled beyond even his control. He described the summer of 1967 as utter chaos and all-out civil war. Again and again, Zhou Enlai, on Mao's behalf, ordered the different factions to stop fighting. Finally, in July 1968, Mao turned on the Red Guards and rebels, personally ordering them to disband. Presiden Li Shaoqi ditangkap, dipenjara, dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Begitu juga Deng Xiaoping disingkirkan dan dikirim ke pedesaan untuk kerja paksa. Dan para anggota partai yang dianggap musuh, semuanya ditangkap, dibunuh atau dihilangkan tanpa jejak. 我现在可以告诉你们，刘少奇是一个五毒俱全的大反革命、大内奸、大叛徒、大特务。我觉得他应该开刀过，白刀过。 Revolusi kebudayaan kini menjelma menjadi alat pemurnian ideologi sekaligus pembersihan politik terbesar dalam sejarah Tiongkok modern. In February 1972, after months of secret negotiations, President Richard Nixon arrived in Beijing to begin a new relationship with China. The outcome was an historic agreement called the Shanghai Communique. Working with Zhou Enlai, Mao began to rehabilitate party members who had been attacked. By 1974, Mao appeared in public only to receive foreign dignitaries. Memasuki awal tahun 1970-an, Mao Zedong tetap berada di puncak kekuasaannya. Namun, tubuhnya mulai melemah. Kesehatannya menurun drastis. Ia kesulitan berbicara, mengalami gangguan pernapasan, dan sering terbaring lama. Meski demikian, citra Mao sebagai pemimpin agung tetap dijaga. Rakyat tidak diberitahu kondisi sebenarnya. Pada tanggal 9 September 1976, Mao Zedong, sang dewa agung Tiongkok itu, menghembuskan nafas terakhirnya di Beijing. Kabar kematiannya mengguncang Tiongkok. Jutaan orang menangis di jalan-jalan, mengiringi kematian sang diktator yang pernah memainkan teror di dalam negerinya. Bagi generasi yang dibesarkan dalam kultus Mao, ia bukan sekadar pemimpin, melainkan figur yang disakralkan layaknya manusia setengah dewa. Mao Zedong meninggalkan Tiongkok yang bersatu, berdaulat, dan bahkan diakui dunia. Namun, ia juga meninggalkan trauma nasional yang dalam. Berbagai penelitian memperkirakan kurang lebih 60 juta orang tewas akibat kebijakan dan kampanye politik di bawah kepemimpinannya. Mulai dari reformasi agraria, pembersihan politik, kelaparan Great Leap Forward, hingga revolusi kebudayaan yang berdarah. Kisah Mao Zedong dengan segala kontroversinya akan terus dikenang sebagai tokoh besar yang menjungkir balikan tatanan lama hingga menciptakan dunia baru. Meski kadang dengan menghancurkan dunia lamanya secara kejam. Apakah hasil akhirnya sepadan dengan biayanya? Itulah diskusi abadi yang mau wariskan kepada kita semua.